Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil quddus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bertemu dalam sesi yang kelima kajian Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis min Asma'il Husna Al-Quddus. Yang kelima dari Asmaul Husna adalah Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah yang maha suci zatnya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya dari segala sesuatu yang tidak layak dengan kebesarannya, kesempurnaannya, dan keindahannya. Penjabaran dari maha suci zatnya, yaitu Allah maha suci zatnya dari berhajat atau membutuhkan terhadap siapapun. Bahkan selain Allah lah yang berhajat atau membutuhkan kepadanya. Ketika Allah menyuruh kita taat, bukan karena butuh ketaatan kita. Ketika Allah menyuruh kita sholat, bukan karena butuh dengan sholat kita. Jadi jangan berpikir kalau nggak mau taat pada Allah, nggak mau sholat, Allah yang rugi, Allah yang terhina. Tidak demikian. Berbeda dengan manusia. Misalnya ada orang tua tidak ditaati oleh anak, dia merasa terhina. Guru tidak ditaati oleh murid, dia merasa terhina. Pemimpin tidak ditaati oleh rakyatnya, dia merasa terhina. Seorang direktur ditentang, tidak ditaati oleh bawahannya, dia merasa terhina. Tetapi Al-Quddus tidak seperti itu. Taat atau maksiatnya hamba, taat atau maksiatnya kita, tidak ada sangkut pautnya dengan kesucian Allah, dengan kebesaran Allah. Kembalinya itu semua kepada yang melakukannya, bukan kepada Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi, lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalian, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, baik manusia maupun jin, semua memiliki ketaatan yang tinggi, seperti Nabi Muhammad misalnya, sedikit pun tidak menambah kebesaran atau kerajaanku, kata Allah. Wa ya ibadi, lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalian, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, baik manusia maupun jin, semua memiliki hati yang paling jahat, seperti Fir'aun misalnya. Satu pun tidak ada yang menyembah kepada Allah. Yang demikian itu tidak sedikit pun mengurangi kebesaran atau kekuasaan atau kerajaanku. Jadi saudaraku, Al-Quddus adalah Allah yang maha suci, zatnya sedikit pun tidak menjadi mulia karena ketaatan kita, dan sedikit pun tidak menjadi hina karena kemaksiatan kita. Kemudian berikutnya, Al-Quddus adalah Allah yang maha suci dari yang menciptakan. Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Lalu Al-Quddus adalah Allah yang maha suci dari serupa, baik menyerupai atau diserupai. Walam yakullahu kufuwan ahad. Selanjutnya Allah Al-Quddus maha suci dari panca indera. Allah maha suci untuk bisa dilihat ataupun disentuh. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang Al-Quddus dari zatnya. Nah, sekarang adalah Al-Quddus dari sifatnya. Al-Quddus Allah yang maha suci dari kebodohan. Bagi Allah tidak ada istilah tidak tahu. Al-Quddus Allah yang maha suci dari kelemahan. Allah yang maha suci dari terpaksa. Tidak ada satupun yang bisa memaksakan kehendak Allah. Allah maha suci dari berubah. Beda dengan manusia.
Kecil, remaja, dewasa akan berubah. Penglihatannya, pendengarannya. Tetapi Allah Maha Suci dari perubahan-perubahan itu. Allah Maha Suci dari lupa atau lengah. Sedikit pun tidak ada kelengahan dari Allah atau lupa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, Allah Maha Suci perbuatannya, yaitu Al-Qudus. Allah Maha Suci dari kesia-siaan. Apapun yang dilakukan Allah, diputuskan, diciptakan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Bahkan kalau kita sebagai manusia ini diberi oleh Allah hikmah, maka kita telah diberi sesuatu kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah membuka hati kita sehingga membaca setiap hikmah dari kejadian-kejadian, berarti Allah telah memberi kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi boleh kita berdoa kepada Allah, minta agar selalu dibukakan pintu hikmahnya. Berikutnya Al-Qudus, Allah yang Maha Suci dari mengambil faedah atau pamrih. Allah menciptakan apapun Maha Suci dari pamrih atau tidak mengambil keuntungan dari yang diciptakan. Al-Qudus, Allah Maha Suci dari kezoliman atau menganiaya makhluknya. Tidak pernah sedikit pun Allah itu menganiaya kepada hamba-hambanya. Al-Qudus, Allah yang Maha mensucikan hati manusia dari sifat-sifat yang tercela dan maksiat. Saudaraku yang berbahagia, buah keyakinan pada Al-Qudus atau buah iman kepada Al-Qudus adalah kita wajib mensucikan zatnya, sifatnya, perbuatannya dari yang tidak patut dengan kebesarannya, kemuliaan, dan keindahannya. Demikian penjabaran singkat dari Al-Qudus. Semoga Allah meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.